Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilyatul Jannah. Saya Ahmad Zikir Rahman. Kami dari Universitas Hasanuddin, Program Studi Teknik Lingkungan. Hari ini kami berada di Universitas Muhammadiyah dalam rangka untuk melakukan tugas mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu mewawancarai wakil dekan dari Universitas Muhammadiyah. Jadi tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pengalaman ataupun pandangan dari narasumber terkait bagaimana penerapan etika Pancasila di dunia pendidikan, khususnya pada lingkup perguruan tinggi. Nah, melalui wawancara ini kami dapat berbagi kepada teman-teman semua bagaimana pandangan dari narasumber terkait penerapan nilai etika Pancasila dalam dunia pendidikan guna membentuk karakter dari mahasiswa itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Saat ini kami sedang berada di Universitas Muhammadiyah Makassar dan akan melaksanakan wawancara bersama salah satu dosen yang ada di universitas ini. Kami akan menggali lebih dalam terkait pengetahuan salah satu dosen yang ada di sini mengenai bagaimana penerapan nilai Pancasila dalam lingkup perguruan tinggi dan ingin mengetahui bagaimana peran dosen dalam membangun karakter yang bernilai Pancasila bagi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Fitriani dengan NIM 075. Dan saya Muzaki Zakaria dengan NIM akhir 067. Pada kesempatan kali ini berkesempatan untuk melakukan sesi diskusi bersama Bapak Dr. Sulaiman Masnun MPDI yang merupakan salah satu dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah. Baik, kami akan memulai wawancara kali ini. Menurut Bapak, bagaimana sikap mahasiswa atau kami yang mencerminkan etika Pancasila di lingkungan pendidikan? Sikap mahasiswa yang mencerminkan etika Pancasila. Ya, kalau kita bicara soal etika Pancasila, itu kan di situ ada nilai-nilai yang tergambar di sila-sila Pancasila gitu ya. Mulai misalnya dari sila pertama soal ketuhanan dan wujud etika yang sebagai manifestasi dari ketuhanan itu adalah mahasiswa percaya akan keberadaan Tuhan. Jadi itu salah satu indikator kalau dia punya etika ketuhanan. Dia percaya kepada adanya Tuhan. Lalu kemudian mahasiswa itu mau mengikuti aturan-aturan agama. Itu adalah ekspresi dari kesadaran itu ya, kesadaran kebertuhanan itu. Nah, kemudian bisa juga kita lihat dari sikap mereka yang saling menghargai keyakinan dan kepercayaan dengan sesama temannya gitu ya. Itu baru satu ya, karena kalau kita lihat dalam sila yang kedua soal kemanusiaan itu cerminan sikap toleransi, tenggang rasa, empati dan sebagainya itu kan muncul dari situ. Jadi mahasiswa yang bersikap toleran, saling menghargai, saling mengapresiasi ya tentang keberadaan teman-temannya, include dengan latar belakang yang berbeda. Jadi penerimaan terhadap keragaman itu juga bagian dari etika Pancasila. Nah, gitu. Masih mau ditambahkan penjelasannya sampai sila ke-5? Sudah cukup.
Ya cukup ya, tapi ya soal persatuan kan, menjaga kedamaian, mahasiswa yang tidak sering tawuran itu juga kan cerminan dari etika Pancasila. Kemudian jikalau ada hal-hal yang dianggap masalah dimusyawarahkan, ya, dikomunikasikan dengan baik, cerminan dari sila keempat itu. Lalu kemudian bersikap adil, gitu ya, bersikap adil itu juga bagian dari etika Pancasila itu. Jadi saya kira kalau bicara soal etika Pancasila itu kan spektrumnya luas ya, luas. Bahkan kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai agama, hampir semua nilai-nilai positif yang diajarkan dalam agama itu ada juga dalam Pancasila. Jadi kalau seorang yang mengamalkan agamanya dengan baik, itu sudah bisa disebut sebagai seorang yang Pancasilais. Oke, ya. Oke, baik Bapak. Mohon izin bertanya, Bapak sebagai dosen sudah berapa tahun? 2009. Dari 2009. Nah, Ya, lebih 10 ya, lebih 10 ya. Ya, selama lebih dari 10 tahun Bapak menjadi dosen, kira-kira Bapak pernah menerapkan strategi terkait dengan penanaman nilai Pancasila kah kepada mahasiswa Bapak, kepada mahasiswa yang pernah Bapak ampu? Ya, saya kira misalnya soal kejujuran, Ya. itu sudah pasti gitu ya. Itu juga bagian dari etika yang ada dalam Pancasila, etika Pancasila. Jadi kalau mahasiswa dianjurkan untuk misalnya dalam ujian untuk bersikap jujur, atau ketika dia mengerjakan tugas harus jujur, menggunakan sumber referensi, itu kan jadi tradisi ilmiah yang kita ajarkan di dunia kampus itu sebetulnya adalah cerminan dari etika Pancasila. Kalau orang diajak bersikap objektif gitu ya, berbicara apa adanya, kemudian jujur, termasuk misalnya jujur dalam pengutipan, kalau karya-karya itu kan pengamalan real dari etika itu saya kira. Jadi saya kira semua dosen begitu ya, meskipun dia tidak menamakan saya sedang menerapkan etika Pancasila, tapi aturan-aturan akademik yang dia terapkan itu sudah merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila itu. Ya, apalagi kalau misalnya dosen punya kemampuan untuk menciptakan kedamaian di antara anak didiknya itu untuk saling berempati, saling bekerja sama, gotong royong gitu ya. Nah, itu sebetulnya di situ. Kerja-kerja kelompok juga kan begitu ya. Orang kalau dikasih kerja kelompok itu di situ nilai-nilai kebersamaan itu yang dibangun, sikap gotong royong gitu ya. Itu saya kira jadi dalam seluruh aktivitas akademik itu sebetulnya mencerminkan nilai itu, nilai etika gitu ya. Menurut pengamatan Bapak, apakah mahasiswa di lingkungan Bapak sudah menerapkan etika Pancasila? Ya, secara umum iya gitu ya, secara umum iya. Walaupun ya ada kasus-kasus tertentu yaitu pengecualian ya. Tapi secara umum, kalau tadi saya merujuk misalnya tentang etika kebertuhanan gitu ya. Nah, kita di sini kampusnya adalah perguruan tinggi Islam. Nah, nilai-nilai dasar yang ditanamkan itu adalah nilai-nilai keagamaan. Jadi sila ketuhanan yang Maha Esa itu bisa disebut sebagai core value-nya Pancasila itu yang akan mewarnai sila-sila yang lain. Nah, di perguruan tinggi Islam semacam Universitas Muhammadiyah ini strong point-nya di situ gitu ya. Jadi ya kita kampus Islami, program kampus Islam itu menjadi program prioritas kita. Jadi saya kira itu satu. Kemudian soal kaitannya dengan hubungan dengan mahasiswa, hubungan mahasiswa dengan teman-temannya itu juga sudah diterapkan, itu sudah ada kode etik yang saya kira itu mencerminkan juga etika Pancasila gitu ya. Tapi ya itu tadi
tidak full 100% ya, yang namanya itu pasti ada kekurangannya gitu ya. Kita di sini kadang ada gesekan-gesekan juga di kalangan internal mahasiswa gitu ya. Yang saya kira kita tahu dalam budaya ketimuran, mahasiswa kita itu rentan terhadap itu. Ya, jadi secara umum saya kira iya gitu ya, secara umum sudah diterapkan lah. Ya. Jadi ini berkaitan dengan mahasiswa membawa Ya. diri dalam lingkungan pendidikan ataupun lingkungan sehari-harinya ya Pak ya. Kemudian menurut Bapak apa urgensi? Mengapa mahasiswa harus melakukan etika Pancasila dalam hal pendidikan? Ya, karena tanpa itu saya kira tidak ada pegangan bagi kita kalau tidak menuju kepada suatu norma, kepada suatu nilai gitu ya. Jadi dia menjadi urgen karena memang kita ini misalnya punya latar belakang yang beragam ya. Kalau Indonesia itu secara sosiologis beragam suku gitu ya, beragam etnis, beragam budaya. Nah ini kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa menjadi potensi konflik. Tapi kalau etika Pancasila diterapkan itu bisa memediasi perbedaan-perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan, bahkan mencerminkan sebuah harmoni gitu ya, kayak keserasian, dan itu saya kira sesuatu yang menjadi kekayaan bagi kita. Nah nilai-nilai Pancasila itulah yang mengikat semua itu. Jadi kita bisa bayangkan ya kalau Indonesia dengan sekian banyak suku, kemudian agama juga yang beragam, kalau tidak diikat dengan nilai-nilai etika Pancasila, saya kira kita sudah lama bubar sebagai sebuah bangsa gitu ya. Tapi karena ada Pancasila itu yang disebut sebagai common platform, itu kayak mewadahi, memayungi kita semua ini, sehingga kita bisa hidup damai, bisa kita rukun dengan keragaman yang ada. Nah, demikian juga dalam lingkungan kampus gitu ya. Jadi kalau tanpa diikat dengan nilai-nilai Pancasila itu, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kebersamaan, ya tidak akan ada keharmonisan dalam dunia kampus gitu ya. Mungkin yang ada adalah ya macam-macam lah yang bisa terjadi tanpa itu. Jadi saya kira urgen gitu ya. Lagi pula kalau kita bicara soal nilai Pancasila, terutama nilai sila yang pertama yang saya sebutkan itu kan core value, nilai dasar gitu ya. Nah kita bisa membayangkan kalau hidup seseorang tanpa diikat dengan norma agama, tanpa ada kesadaran akan Tuhan ya, kebertuhanan, God consciousness-nya itu, kesadaran ketuhanan, ya kita tidak punya alat kontrol gitu ya, alat kontrol dalam diri kita. Jadi kalau mahasiswa tidak punya kesadaran ketuhanan, dia cenderung berbuat semau-maunya karena merasa tidak ada yang mengontrol. Jadi kalau nilai-nilai Pancasilanya itu kuat, nilai kesadaran akan kebertuhanan, kesadaran akan Tuhan itu selalu maha hadir bersama kita gitu ya. Kalau dalam bahasa agama itu alam ya'lam bi annallah ya, kata Quran gitu ya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah, dan Allah maha melihat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dimanapun kamu berada, kamu bersamanya. Nah, ini penting bagi mahasiswa dalam kehidupan pribadinya. Kalau nilai ini dia betul-betul internalisasi dalam dirinya, dia akan mawas diri, kontrol diri. Dia akan melakukan hal-hal positif saja dan berusaha sekuat mungkin menjauhkan dirinya dari hal-hal negatif. Karena itu keyakinan agama yang sesungguhnya itu juga ada dalam butir Pancasila, sila ketuhanan. Jadi ya urgen pokoknya gitu ya, sesuatu yang sekira mutlak itu dalam kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai sebuah bangsa, ya, harus diikat dengan nilai-nilai seperti itu.
nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai keadilan gitu ya. Oke. Baik, Bapak tadi bilang kalau sudah menjadi dosen dari 2009, artinya sudah lebih dari 15 tahun ya Pak? Oke. Selama menjadi dosen, apa manfaat yang Bapak rasakan ketika nilai Pancasila, etika Pancasila ini diterapkan dalam dunia pendidikan? Ya, saya kira itu tadi ya, keharmonisan tercipta karena ada saling pengertian, saling pemahaman, saling tenggang rasa, ada di antara kita perasaan terbuka untuk saling menerima itu. Kemudian nilai-nilai turunan dari kesadaran ketuhanan kita itu kan bisa kejujuran gitu ya, dan saya kira itu hal yang sangat penting dalam dunia akademik gitu ya. Jadi objektivitas itu bagian dari sikap yang saya kira ya sudah membudaya dalam dunia akademik itu. Di sepanjang pengalaman saya, ya kontribusi etika Pancasila dalam kehidupan akademik itu besar sekali gitu ya. Meskipun mungkin itu tadi yang saya bahasakan tidak selamanya mengatasnamakan etika Pancasila, boleh jadi dia mengatasnamakan itu bagian dari kesadaran agamanya, keislamannya, tapi sejalan dengan nilai Pancasila. Ya, saya kira begitu. Oke, baik Bapak, mungkin sesi diskusi kita pada kesempatan kali ini kami cukupkan. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak luangkan. Kami juga mohon maaf sudah ganggu waktu Bapak. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.